Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, semoga tak bosan keluar dari lidah kita sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga tak pernah bosan memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari Jumat yang berkah ini Allah masih memanggil kita hadir di masjid ini demi untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat bertangkaikan salam, mari sama-sama kita panjatkan, kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita adalah bagian dari umatnya yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak bosan-bosan khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan yang sempurna bukan hanya tampak dari ibadah ritual individu semata, namun juga terlihat dalam akhlak, sikap dan perilaku sosial kita sehari-hari. Ketakwaan yang benar-benar tertanam dalam diri kita adalah ketakwaan yang melahirkan kedamaian dan keadilan dan kasih sayang antar sesama. Ketakwaan yang tumbuh dari kesadaran bahwa hidup ini singkat dan setiap waktu yang Allah berikan adalah kesempatan untuk melakukan amal baik untuk nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini, bulan Rajab, bulan kebaikan dan bulan perdamaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa hari ini kita telah berada di hampir penghujung dari bulan Rajab, tepatnya di tanggal 20 Rajab tahun 1447 Hijriah. Artinya 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan 30 hari setelahnya
kita akan berjumpa kembali dengan izin Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang kita rindukan, bulan yang kita selalu doakan, dan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rajab adalah bulan yang mulia, namun sering sekali kita melaluinya dengan biasa saja, padahal ia memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab bukan bulan biasa, dia adalah pintu awal menuju bulan Ramadan. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Rajab adalah bulan menanam, kemudian Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Maknanya sangat dalam. Tidak mungkin kita bisa memanen pada bulan Ramadan nanti ketika kita melalui bulan Rajab dengan sia-sia. Ketika kita melalui bulan Rajab tanpa ada amalan kita selama bulan Rajab ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika di bulan Rajab ini kita tidak menanam amal, membiasakan sholat di awal waktu, pasti nanti di bulan Ramadan kita tidak akan bisa terbiasa dengan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Bulan Rajab sedang kita jalani hari ini tidak akan menunggu kita untuk berubah. Ia akan berlalu dan ia akan pergi, suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho. Lalu pertanyaannya, apakah bulan Rajab ini akan menjadi saksi kebaikan kita atau sebaliknya menjadi saksi dari kelalaian kita? Mari kita tanamkan di hati sanubari kita yang paling dalam, bulan Rajab ini adalah sebagai saksi awal dari taubat kita yang sesungguhnya, awal dari sholat kita yang khusyuk, awal dari hati kita yang bersih, awal dari jalan menuju bulan Ramadan yang mulia. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar, penulis kitab Lataif Al-Ma'arif berkata, bulan Rajab adalah kunci bulan-bulan kebaikan. Barang siapa yang membuka bulan Rajab dengan taubat, maka Allah membukakan baginya pintu-pintu rahmat di bulan-bulan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Quran An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan kemudian dia menciptakan dirinya pasangan, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah membangkitkan, Allah menghidupkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah menjagamu dan Allah mengawasimu. Terlebih pada momentum bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemuliaan bulan Rajab sebagai bagian dari 4 bulan haram, yaitu bulan-bulan yang disucikan dan dijaga kehormatannya sejak awal penciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan suci di sisi Allah ada 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya terdapat 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Makna haram di sini bukan berarti dilarang, namun dengan makna dimuliakan. Sama halnya pengucapannya dalam sebutan Masjidil Haram, yaitu masjid yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Keistimewaan bulan Rajab bukan hanya pada statusnya sebagai bulan haram, tetapi juga pada konsekuensi amal perbuatan di dalamnya. Ketaatan akan diganjar dengan pahala yang lebih besar, sementara dosa dan kezaliman, terutama yang berdampak sosial, mendapat ancaman yang lebih berat. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Rajab adalah bulan pengendalian diri, bukan hanya menahan diri dari maksiat pribadi, tetapi juga menahan lisan dari menyakiti, menahan tangan dari merugikan, serta menahan hati dari dendam dan kebencian. Bulan Rajab mengajarkan kepada kita pentingnya menahan diri, menghentikan permusuhan, serta memperbaiki hubungan yang retak, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dalam kitab Asy-Syahrul Rajab karya Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Ruslan disebutkan bahwa bulan Rajab memiliki nama lain, yaitu bulan Asham, yang artinya tuli atau tidak mendengar. Alasan dibalik penamaan ini adalah karena pada bulan Rajab tidak terdengar gencatan senjata untuk berperang yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah pada masa dulu. Semua orang Arab pada masa itu menyimpan peralatan perangnya dan kembali berdamai dengan musuh-musuhnya. Bahkan mereka berkunjung ke rumah orang-orang yang membunuh ayahnya di medan perang untuk menghormati bulan mulia ini. Penegasan lain juga termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Raja' dalam kitab Fathul Bari. Fa idza dakhala syahrul Rajab qulna munassilul asinnati fala nad'u ruhman fihi hadidatun wala sahman fihi hadidatun illa naza'nahu wa alqainahu syahrul Rajab. Yang artinya, apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada lagi peperangan, maka melepaskan tombak dan panah dari besinya sebagai penggangguan terhadap bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan untuk menghentikan konflik, mengakhiri pertikaian, dan membuka pintu maaf. Karena sejatinya ketakwaan yang hakiki akan selalu melahirkan kedamaian. Tentunya hal ini sangat sesuai yang digemakan di berbagai peperangan dan konflik yang ada di berbagai penjuru yang kita lihat pada saat ini. Kita harapkan bisa segera dihentikan dan mengedepankan islah untuk mewujudkan perdamaian. Kita harus menjadi bagian dari terselenggaranya kebaikan sesuai makna Rajab sebagai bulan perbaikan. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Rajab dinamakan demikian karena di dalamnya Allah menyiapkan banyak kebaikan untuk bulan-bulan sesudahnya. Qila li Rasulillah lima summiya Rajab, qala li annahu yutarajjabu fihi khairun katsir li Sya'ban wa Ramadan. Artinya ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa dinamakan bulan Rajab? Lalu beliau bersabda, karena di dalamnya disiapkan kebaikan untuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Para ulama menafsirkan bahwa Rajab adalah bulan di mana Allah melimpahkan peluang kebaikan, yakni peluang memperbaiki ibadah, membersihkan hati, serta memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Rajab adalah pintu awal pembersihan jiwa sebelum kita memasuki bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab bukan hanya bulan ibadah personal, tapi juga bulan rekonsiliasi dan perdamaian. Rajab mengajak kita menghentikan kezaliman, menahan ego, menumbuhkan sikap saling memaafkan, dan melakukan islah dan membangun harmoni sosial sebagai wujud dari sikap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita hidupkan bulan Rajab dengan semangat perbaikan diri dan perdamaian. Jika Rajab kita isi dengan hati yang bersih dan hubungan yang pulih, insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan dengan jiwa yang lebih siap, dengan jiwa yang lebih tenang dan penuh keberkahan. Sungguh merugi orang yang melewati bulan Rajab tanpa taubat, melewati bulan Sya'ban tanpa persiapan, dan memasuki bulan Ramadan tanpa perubahan. Mungkin cukup sekian yang dapat Khatib sampaikan. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi renungan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata
إنه هو السميع العليم.